Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salah satu dari amaliyah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah mengumpulkan para sahabat lalu berkhutbah yang berisikan sekitar ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, termasuk saum Ramadan di dalamnya. Karena itu malam ini kita berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sehingga menjadi ibadah. Di samping kita mengkaji yang ada kaitannya dengan Ramadan dan saum yang diwajibkan pada bulan itu. Yang akan kita kaji adalah targhib dan tarhib Ramadan. Tarhib dari kata rahiba, artinya menyambut dengan penuh rasa senang. Tarhib dari kata rohiba, artinya memberikan semangat, memberi motivasi. Dan tarhib dari kata rohiba, artinya memberikan peringatan dengan keras. Seperti dicatat oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, saum Ramadan itu diwajibkan hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, dengan turunnya ayat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kalau saum Ramadan diwajibkan hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban, berarti sampai dengan pelaksanaan saum itu ada jarak 1 bulan. Apa yang dilakukan Nabi pada jarak 1 bulan itu? Nabi melakukan persiapan, Nabi melakukan pembekalan pada bulan Sya'ban tersebut. Pembekalan apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melakukan pembekalan antara lain memperbanyak saum sunat pada bulan Sya'ban. Apakah saum sunat Senin, Kamis, Daud, atau saum di tengah bulan 11, 12, 13? Ini hadis bersumber dari Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin." Aku tidak melihat Rasul menyempurnakan saum selama 1 bulan illa Ramadan, kecuali saum Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu bi Sya'ban, dan aku tidak
Jadi atas dasar hadis ini, maka persiapan yang mesti kita lakukan, pertama, punya niat kuat di dalam diri bahwa saya akan melaksanakan saum Ramadan dengan istiqmah, dengan sempurna. Lalu kita melakukan saum-saum sunat pada bulan Sya'ban dapat dipahami oleh akal pikiran kita, karena sebagai persiapan mundina main bola pemanasan, gitu ya. Begitu masuk bulan Ramadan sudah terbiasa dan perut sudah tidak kaget lagi. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma balighna Ramadan, yang diambil dari kitabnya Ad-Du'a ila Tabrani. Allahumma ya Allah, balighna, antarkanlah kami Ramadan pada bulan Ramadan. Semua orang ingin masuk pada bulan Ramadan. Semua orang ingin sampai pada bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak semua bisa sampai dan masuk. Ada saja orang yang dipanggil lebih awal pulang ke Allah. Sekalipun ajal sudah ditetapkan oleh Allah, tapi Rasulullah berdoa kepada Allah agar masuk dan sampai pada bulan Ramadan. Berikutnya juga hadis yang bersumber dari Aisyah, lama hadar Ramadan qultu ya Rasulullah qad hadar Ramadan ma aqul, Ramadan telah tiba, apa yang mesti aku katakan? Qala, maka Rasul bersabda, quli, katakanlah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau pemaaf, tuhibbul afwa, cinta memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan dan dosaku. Berdoalah kita kepada Allah manakala Ramadan tiba, karena kita meyakini selama kita hidup ini tidak bisa lepas dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Hadis yang bersumber dari Ubadah bin Samit, karena Rasulullah SAW yu'allimuna hadhil kalimat, Rasulullah mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat ini. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang. Apa kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi kepada Ubadah bin Samit? Allahumma ya Allah, salimni, selamatkanlah aku dari keburukan pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadhani, dan selamatkanlah ibadah pada bulan Ramadan bagiku. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah ibadahku pada bulan Ramadan betul-betul diterima. Jadi kita berkeinginan agar keburukan-keburukan yang ada pada bulan Ramadan itu terhindar. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Lalu ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. Inilah diantara apa yang dilakukan Nabi apabila Ramadan akan tiba. Nah, selanjutnya dari apa yang dipersiapkan oleh Nabi itu, maka terdiri dari 3: tarhib, targhib, dan tarhib. Tarhib artinya menyambut dengan rasa senang datangnya bulan Ramadan.
hadis yang menunjukkan tentang tarhib Ramadan ini juga diambil dari At-Tabrani. Atakum Ramadan sabil suhur, datang bulan Ramadan tuannya bulan-bulan. Kenapa bulan Ramadan disebut tuannya bulan-bulan? Karena Allah memilih. Yang dipilih oleh Allah adalah waktu, yang dipilih oleh Allah hari, yang dipilih oleh Allah malam, lalu yang dipilih oleh Allah bulan. Ketika Allah memilih waktu, maka waktu pilihan Allah adalah waktu as-salawat al-maktubah, yaitu waktu melaksanakan salat wajib. Ketika Allah memilih layali malam-malam, faja'ala minhunna lailatal qadri, Allah memilih malam qadar. Dan ketika Allah memilih hari, maka fakhtaro minhunna yaumal jum'ah, hari Jumat, hari pilihan Allah. Ketika Allah memilih bulan, maka Ramadan bulan pilihan Allah. Karena itu bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Famarhaban bihi wa ahlan, selamat datang dengan datangnya bulan Ramadan. Jasa usia bil barakat, datang bulan saum yang penuh dengan berkah-berkah. Nanti kita singgung berkahnya, konsepnya. Fa'akrim bihi min za'irin wa'atin, betapa mulianya tamu yang akan datang, dia sebentar lagi akan datang. Kalau kita katakan ini bahwa bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, berapa hari lagi? Hitung oleh kita berapa hari? 11. Berarti 11 hari lagi Ramadan akan datang. Berapa hari lagi Lebaran? Sebab begitu masuk syukur Lebaran. Nah, jadi betapa mulianya tamu yang akan datang itu. Bulan Ramadan itu diibaratkan tamu agung. Pada umumnya apabila tamu agung akan datang, mereka menyambut dengan penuh rasa senang. Karena itu yang disebut dengan tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan, bukan berarti membuat spanduk gede-gede ayat tulisan marhaban ya Ramadan. Bukan itu. Tapi intinya adalah hati penuh rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan penuh dengan pahala. Jangan ada kata yang keluar dari bapak-bapak dan ibu-ibu, asalnya teh Ramadan kakak kamari ayeuna geus datang deui capek kene. Nah, ini adalah tidak menyambut. Selanjutnya, Zuhur al-Mansur mencatat di dalam tafsir Bil Maktur di As-Suyuti bahwa malaikat memanggil dari langit setiap malam sampai datangnya waktu subuh. Apa panggilan malaikat tentang menyambut datangnya bulan Ramadan itu? Ya baghil khair, wahai pencari kebaikan, wahai pencari pahala, tamim, sempurnakanlah saum pada bulan Ramadan, wabshir, dan bergembiralah. Karena itu salah satu dari tarhib Ramadan, selain kita merasa senang seperti diperintahkan wabshir, kita pun juga harus punya niat kuat saum Ramadan rek tamat gitu.
tamim akan disempurnakan. Jangan punya niat tahun ayeuna mah Ramadan moal ditamatkeun lantaran corona kene. Itu tidak menyambut tamim wabsyir. Nah, selanjutnya targhib Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu disambut kedatangannya dengan penuh rasa senang dan niat kuat untuk tamat saum selama 1 bulan, maka Rasulullah SAW mentarghib, memberikan motivasi kepada umat agar mereka bersemangat. Targhib Ramadannya ada 4. Pertama, targhib sebelum Ramadan. Kedua, targhib kepada saat Ramadan. Dan yang ketiga, targhib pada akhir Ramadan. Dan yang keempat, targhib setelah Ramadan. Jadi 4 targhibnya: sebelum, di saat, di akhir, dan setelah selesai. Targhib sebelum Ramadan seperti tercatat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Khutbahnya Rasulullah SAW, Rasulullah berkhutbah di akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Ayuhan nas, wahai manusia, qad atallakum, telah dekat, telah menaungi kalian, syahrun azimun, bulan agung. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan agung? Karena bulan turunnya kitab-kitab samawi, Injil, Taurat, Zabur, Quran, seluruhnya Allah pilih bulan turunnya adalah bulan Ramadan. Kenapa disebut syahrul azim? Lalu syahrul mubarakun. Syahrul mubarak yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit konsep tentang berkah, sehingga kita ke bawahnya memahami, oh ini berkahnya. Berkah itu, kata berkah yang sering kita dengar, asalnya bukan untuk orang, tapi berkah itu asalnya untuk onta. Dada onta disebut al-barku al-barokatu. Itu dada onta. Kalau binatangnya ibil onta, tapi khusus dadanya disebut al-barokatu. Kenapa dada onta disebut al-barokah? Karena dada onta mantap dibandingkan dengan dada-dada binatang lain. Dada sapi tidak mantap seperti dada onta. Dada kambing lonjong, dada kuning juga sama, dada kuda juga sama. Tapi onta dadanya mantap. Kemantapan itulah disebut al-barokatu. Lalu kata ini digunakan untuk orang. Barokah Allah. Barokah Allah berarti adalah kebajikan yang mantap dari Allah, kebajikan yang banyak, yang berkesinambungan dari Allah, yang tidak bisa diukur oleh akal. Kenapa tidak bisa diukur oleh akal? Karena Al-Quran memberi konsep barokah itu
diawali bukan dengan idza, tapi diawalinya dengan kata lau. Di dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nah, lau ini huruf pengandaian bagi sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal, tapi ternyata terjadi. Akal tidak bisa mengukur, tapi ternyata terjadi. Itu namanya lau. Kalau tidak, huruf pengandaian juga yang suka diartikan apabila, tapi tidak itu huruf pengandaian yang bisa diukur oleh akal. Kalau seseorang yang kaya, dia bilang, kalau saya punya rezeki akan ibadah haji, lalu terjadi ibadah haji, akal geus ngarti lantaran benar pasti bisa, itu bukan barokah. Tapi kalau orang miskin yang hidupnya pas-pasan, hanya dapat makan dan sore, pagi dan sore saja, kalau dia katakan seandainya saya punya rezeki, saya akan ibadah haji, menurut akal tidak mungkin, karena untuk makan untuk susah. Tapi ternyata di luar akal pikiran dia, di luar pikiran akal manusia, dia dapat ibadah haji. Nah, itu yang disebut dengan barokah. Jadi barokah itu di luar nalar. Barokah itu di luar nalar, di luar apa yang diduga oleh manusia. Tuh. Kalau kita menyediakan makanan karena akan ada orang yang datang 5 orang, lalu kita sediakan makanan untuk 5 orang. Ternyata yang datang 10 orang, padahal disiapkan makanan untuk 5 orang. Datang 10, ternyata makanan itu cukup untuk 10 orang, padahal menurut otak kita hanya untuk 5 orang. Itu adalah makanan barokah. Nah, hajat ngondang 100, nu datang 150, catering teu nambah deui, hajat barokah. Ngondang 100, nu datang 50, ternyata pranting tinggal piring, CF eta mah hajat barokah. Quran membedakannya kaf dengan kop saja. Kalau barokah kebaikan yang naik tidak bisa diukur. Kalau barokah adalah kerugian yang menukik ke bawah. Karena itu fa'idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, menunjukkan kerugian. Nah, dalam bahasa Sunda kita suka mendengar kata berkah. Nah, berkah, menang berkah. Di mana? Di hajat. Nah, kalau kita diundang kudu hajat, apa yang terbayang dalam otak? Lalu pikir otak. Nah, diundang kudu hajat, nuka pikir di otak, dahar kan? Nah, ternyata benar. Nalika datang ternyata dahar. Nah, itu idah. Terdiduga nalika balik mawar dijinjing. Nu dijinjing disebutnya berkahnya, menang berkah. Itu di luar dugaan, ternyata ngajinjing ongkoh. Tanu disebut berkah bukan yang dimakan, tapi anu dijinjing, menang berkah. Benar itu bahasa Sunda. Di luar dugaan. Nah,
Setelah kita memahami tentang konsep barokah dari Quran itu, baru di bawah Nabi menjelaskan barokah Ramadannya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini barokah. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya ibadah yang ada padanya Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada malam Qadar. Pada bulan Ramadan kita melakukan salat Isya, maghrib berjamaah. Kebetulan pada malam itu malam Qadar, maka salat Isya yang kita lakukan pada malam itu pahalanya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan dari salat Isya yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Oh, begitu banyak kata hati barokah. Nah, selanjutnya Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan saumnya wajib. Wa qiyamal laili tatawu'an, qiyamul lailnya adalah sunat. Lalu apa barokahnya? Man taqarraba bi khaslatin minal khair, siapa yang melaksanakan ibadah sunat karena kaman ada faridatan fi maswahu, bagai sama dengan orang yang mendapatkan melaksanakan ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Jadi seluruh ibadah sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, termasuk sholat sunat rawatib, tahiyatul masjid, dan yang lain yang kita lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan wajib. Wa man ada bihi faridatan kana kaman ada 70 faridatan bima siwahu. Kalau wajib kali 70. Pada bulan-bulan lain kita melakukan sholat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anu kedua ngomong saum Ramadan wajib kudu nama sholat rek. Ulah ke rumah saum Ramadan wajib sholat dari perekun. Kudu nama sholat rek supaya ulah ada 2 anu wajib. Justru di sini didorong barokahnya kali 70. Jadi sholat kita pada bulan Ramadan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bukan 5 waktu kali 70. Nah, 5 waktu kali 70 lalu kali kendali 30. Karena 1 bulan 30 hari cik sabaraha. Mana tukang dagang? Tukang dagang sok pinter-pinter biasanya. Nah, kali 5 itu bahwa satu sobri wasabru sawabul jannah. Ternyata pada bulan Ramadan mah sabar teh langsung ditotokkan karena surga gitu. Pada bagian yang lain bahwa sabar jajahun, mereka akan mendapat pahala dari kesabarannya. Kalau ini langsung surga gitu. Tentu antara balasan dengan surga beda. Karena balasan itu balasan kebaikan yang membawa orang masuk surga. Kalau ini adalah sudah tidak dihitung lagi balasannya, surga begitu. Karena itu kan yang diharapkan oleh orang. Wasahrul puasa, bulan kasih sayang. Wasahrul yuzadu bihi rizqul mu'minin, dan bulan ditambahnya rizki bagi orang mukmin. Ada orang yang bilang, katanya bulan Ramadan ditambah rizki, nah ini dagang kuring rugi, lain untung. Nah, harus dibedakan antara milik dengan rizki. Kalau milik adalah yang kita akui, kalau rizki menurut Ar-Raghib yang kita nikmati, yang kita nikmati. Kurang cacarekan, munggah nyambut bulan Ramadan, mencit ayam jago.
Ayam jago usaha nu urang dipencil, dibakar, usaha nu urang disimpan ke lemari, tempel dahar, dicopot kucing. Nah itu milik urang, rezeki kucing. Tapi apa yang kita nikmati, apa yang kita makan, itulah rezeki. Karena itu pada bulan Ramadan banyak yang kita nikmati, itulah rezeki. Man qata'a bihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa yang memberi makan kepada yang saum adalah pengampunan dosanya. Wa itqa raqabat minan nar adalah pembebasan dari panas api neraka. Wa kana lahu hisru ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Dan baginya sama dengan pahala orang yang diberi makan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jangan kita hitung saum kita sehari, jangan kita hitung. Tapi saum yang kita lakukan sehari itu berhari-hari di sisi Allah. Karena hadis ini bersifat umum, siapa saja yang memberi makan pada yang saum, baik yang diberi makan itu di dalam keluarga ataupun yang diberikan itu di luar keluarga. Berapa orang yang diberi makan? Nah sekarang kita ambil saja di dalam keluarga. Misalnya ibu, anak 4, 5, semua saum. Kita sebagai bapak berkewajiban memberikan nafkah. Dari kewajiban memberi nafkah dapat pahala. Tapi si nafkah itu dipakai buka untuk makan saum bertambah hari. Berarti berapa saum kita? Pertama saum kita sendiri. Yang kedua 5 orang yang kita beri makan. Ibu, anak 4, 5. Berarti satu hari kita saum bukan sehari di sisi Allah, tapi sama dengan 6 hari. Kok jadi begitu? Barokah, melebar kita memberi makan kepada orang yang saum. Orang lain, misalnya kalau sekarang pada Jumat barokah, nah kita sekarang ganti Ramadan barokah. Nah kita beri makan orang yang buka itu. Berapa banyak yang diberi makan, maka sejumlah itu pula tambah hari di sisi Allah. Saya pernah buka bersama di satu masjid Pedalangan. Ternyata di depan masjid itu makanan, minuman, buah-buahan mungkin. Orang yang ikut sholat di sana, mereka bebas makan yang ada makanan di depan masjid dan mereka buka bersama. Saya pikir betapa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beri makan. Kalau saya tanya, ternyata mereka bergiliran. Sore ini yang ini, sore ini yang ini, sore ini yang berikut. Padahal mereka juga ingin sering, tapi sudah kebagian dari sore-sore. Nah ini yang disebut dengan penambahan hari pada bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang diberi makan, orang yang saum. Nah barokah. Jadi kata barokah yang ada dalam hadis ini dijabarkan oleh Nabi. Ini barokahnya. Ini gitu. Selanjutnya, targhib Ramadan itu yang dilakukan oleh Nabi adalah pada saat Ramadan. Nah, hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Inna fi Ramadan munadin. Pada saat Ramadan malaikat memanggil. Ba'da thuluthil awal, setelah sepertiga awal, atau thuluthil lail al-akhir, atau sepertiga malam yang akhir. Apa panggilan malaikat itu? Alasailun yas'alu. Adakah orang yang meminta? Fayu'ti, Allah akan memberi. Ala mustaghfirun yastaghfiru. Adakah yang beristighfar? Fayaghfirullahu, Allah akan mengampuni dosanya.
Ala taibun yatubu, adakah orang yang bertobat fayatubullah alaihi, Allah akan menerima tobatnya. Jadi pada saat Ramadan berlangsung, siang hari kita sahur, malam hari kita ibadah tiap Ramadan, didorong oleh Nabi agar kita berdoa pada Allah. Jadikan bulan Ramadan itu bulan banyak berdoa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan Ramadan itu tidak banyak, cuma 6 ayat. Tapi di tengah-tengah ada ayat yang sebenarnya tidak menjelaskan tentang saum Ramadan, tapi menjelaskan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengijabah doanya orang yang meminta. Itu janji Allah, orang yang meminta pada bulan Ramadan. Dipertegaskan dari sini. Karena itu jangan tunda, jangan lewatkan bulan Ramadan itu dari doa, dari istighfar, dan dari taubat. Doa karena kita fakir, kita itu banyak kabutuh terhadap Allah. Kemudian istighfar karena kita menyadari bahwa kita makhluk yang tidak suci, banyak kesalahan dan dosa. Sedangkan taubat, kita punya keinginan kembali kepada yang bersih dan benar. Allah akan menerima taubat kita. Allah sangat senang kepada orang yang banyak minta, karena Allah senang dipinta. Beda jemuran, ari urang mah teresep kajal mah nu loba penta, jeung teresep dipenta. Itu loh. Karena Allah, Allah senang pada yang banyak minta, benci kepada orang minta. Allah senang diminta. Maka beda dengan kita tidak senang terhadap orang yang banyak minta penta. Betul. Nah, sekarang targhib pada akhir Ramadan. Kita lakukan saum Ramadan terus berjalan sampai tengah-tengah sampai akhir. Katakan saja sekarang saum Ramadan geus tamat. Mudah-mudahan Ramadan acaranya jangan sampai acar. Katakan kalau bayangkan oleh diri kita hari ini, malam ini Ramadan teh geus anggus. Apa target Nabi? Target Nabi adalah awas jangan sampai lalai. Saum tamat tidak diakhiri dengan Idul Fitri. Akhiri saum Ramadanmu dengan Idul Fitri. Jangan menyamakan saumnya wajib, Idul Fitri mah sunat. Dan Idul Fitri sunat ieu teu kudu Idul Fitri. No penting mah saum. Tidak begitu ditarghib oleh Nabi. Saum yang sudah tamat itu akhiri dengan Idul Fitri. Pada sholat Id yang terpenting sholatnya, yang terpenting adapun mendengarkan khutbahnya itu sunnah muakkad dan dipandang sah apabila orang melaksanakan sholat Idul Fitri sekalipun dia tidak mendengarkan khutbah. Sah itu karena sholatnya ngantuk di beja-beja, kebisi balik tidak ada sahir gitu. Rasulullah tetap menekankan sebagai sunnah sehingga orang-orang yang itu
can itu. Nah, sebab ada orang yang saumnya tamat Idul Fitrinya tenginu. Biasanya teh ibu-ibu lantaran ngurus upah. Nah, ngurus upah akhirnya saya waktu ke Idul Fitri ayo nama robah pikiran teh tunda upah Idul Fitri. Nah, saking pentingnya Idul Fitri ditagih oleh Nabi. Begitu tamat saum Ramadan, besok Idul Fitri, maka malamnya disebut Lailatul Jaizah, malam gajian. Jadi besok Idul Fitri itu penting nanti malam gajian. Siapa orangnya yang tidak mau gajian? Nutri gawe hayang digaji, ngomong ini bekerja. Lewat malam itu besoknya itu disebut adalah hari gajian. Malaikat Allah mengutus para malaikat ke setiap negara untuk memanggil manusia keluar kamu dari rumah, pergi ke lapang, lakukan Idul Fitri. Hari ini hari pemenuhan pahala dan hari ini hari pengampunan dosa yang sangat besar. Tertarik piraku menggajikan dan dosa yang tidak diampuni. Maka itu adalah pentingkan Idul Fitri. Tapi pada umumnya Idul Fitri mementingkan jauh betul. Nah, pada kanan Lailatul Fitri apabila datang malam Fitri, sumiyatil Lailatul Jaizah, dinamai malam itu adalah malam pemenuhan pahala. Pada kanan Lailatul Fitri apabila datang hari Fitri, maka Allahul Malaikat, Allah mengutus malaikat di kulli biladin, ke setiap negara, termasuk ke negara Indonesia. Fayaqutuna ilal ardi, malaikat turun ke bumi. Fayaqumuna ala aqwarisaka, malaikat berdiri di hadapan mulut-mulut yang bisu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendengar suara malaikat, padahal malaikat memanggil kita, sehingga kita bagaikan orang bisu tidak bisa berbicara. Fayunaduna bisautin yasma'u min khalqillahi, maka malaikat memanggil dengan suara yang dapat didengar oleh makhluk Allah, illal jin wal ins, kecuali yang tidak bisa mendengar itu jin dan manusia. Padahal malaikat memanggil. Fayaquluna, lalu malaikat memanggil dengan kalimat, ya umat Muhammadin, wa umat Muhammad, ukhruju, keluarlah kamu dari rumah masing-masing menuju musala tempat Id. Menuju malaikat, keluar ibu-ibu, kalau mau empat, ila Rabbil Karim, menuju Tuhanmu yang mulia, yu'til jazila, akan memberikan pahala yang berlimpah, wa ya'fu 'anil adim, dan memaafkan dosa yang sangat besar. Fa idza barazu ila musallahum, apabila mereka muncul ke lapangan tempat sholat, yaqulullahu lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, yang sudah selesai mereka pulang, Allah bertanya, ma jazaa'ul azir idza amila amalahu, apa pahala bagi seorang pekerja apabila dia telah selesai melakukan pekerjaannya? Fataqulul malaikat, maka malaikat menjawab, ilahuna wa sayyiduna, Tuhan kami dan Tuhan kami, jazaa'u, untuk memenuhi pahalanya, ay wa fi ajrahu, memenuhi ajrahu, yaitu pahala bagi dia. Fa yaqulu, Allah berfirman, fa inni asyhadakum,
aku jadikan engkau saksi ya malaikati, wahai malaikatku, anni qad ja'altu thawabahum, aku telah tetapkan pahala mereka min siyamihim syahr Ramadan, dari saumnya pada bulan Ramadan, wa qiyamihi, dan juga qiyam Ramadan, ridhoya wa maghfirati, beserta ridho dan pengampunanku. Selesai saum tamat, ya, diakhiri dengan Idul Fitri, sempurna. Selesai Idul Fitri, ditagih lagi oleh Nabi, jangan tanggung, lakukan saum sehingga genap 1 tahun. Jangan tanggung, lakukan saum lagi, lalu nanti pahalanya sama dengan 1 tahun. Saum apa? Saum 6 hari pada bulan Syawal setelah saum Ramadan. Man shoma Ramadan, siapa yang saum Ramadan? Summa qausitan min Syawal, lalu disertai dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, maka annama shauma dahra, sama dia dengan saum melaksanakan 1 tahun. Dari mana konsepnya sama dengan 1 tahun? Ada ayat Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melaksanakan kebaikan bagi dia kali 10 lipat. Bulan Ramadan 1 bulan kali 10 bulan. 6 hari pada bulan Syawal kali 10 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 2 bulan dengan 10 bulan 12 bulan. 12 bulan itulah 1 tahun. Jadi salat saum Ramadan tamat dikunci ku Idul Fitri harus dilengkapi dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, sehingga saum kita genap sama dengan 1 tahun. Tak selesai itu mangga rek silaturahmi ke kebun binatang, oke, rek ngaturkeun supaya dalam syukur nikmat ternyata dalam lebih kaset dan nah, namun di samping pahala dan pengampunan itu, Rasulullah SAW melakukan tarhib. Tarhib adalah memberi peringatan, memberikan ancaman. Apa peringatannya? Jangan sampai kita seorang muslim tidak saum Ramadan, berarti kita adalah melakukan kekufuran dan kita dipandang kafir. Kalau tidak saum Ramadan, 3 fondasi Islam: syahadat, sholat, saum. Meninggalkan salah satunya, kita melakukan kekufuran. Ini hadisnya, ini adalah riwayat Abu Ya'la dan Ad-Dailami dan disahihkan oleh Al-Dhahabi. Nomor 2, jangan mempermainkan saum Ramadan. Buka dengan sengaja, tanpa udzur dan tanpa rukhsah. Sebab kalau buka dengan sengaja, tanpa udzur dan tanpa rukhsah, sekalipun sehari tidak boleh dikodok. Jika kita menyesal, sekalipun kita mengkodoknya selama 1 tahun, tidak akan diterima. Man aftara yauman min Ramadan, siapa yang buka 1 hari saja pada bulan Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin, tanpa udzur dan tanpa rukhsah, lam yaktihi, tidak boleh dikodok. Wa in samadar lahu, sekalipun dia akan mengkodok selama 1 tahun penuh. Di tempat sendiri tidak bisa buka saum, tapi kalau sakit atau safar kita bisa buka saum. Jangan mempermainkan Ramadan, karena di tempat sendiri tidak bisa saum. Kalau safar mah bisa. Kalau di tempat sendiri tidak bisa buka, tapi kalau safar mah bisa buka, maka manehna ini tulah Cianjur, geus dahar di Cianjur balik deui, itu adalah maksiat. Karena
maksiat. Berikutnya Al-Zahabi, man taraka shaum Ramadan bila maradin, siapa yang meninggalkan shaum Ramadan tanpa sakit, annahu syarrun min az-zani, yang lebih buruk dari pezina, wa mudmin khamrin, dan lebih buruk dari peminum khamar. Bal yasruna islamihi, Islamnya diragukan, wa yadunnuna bihi zandaqah, dia pura-pura Islam, wal inhilal, dan seorang muslim yang impoten. Kalau dia tidak salah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini dicatat dalam kitab sunnah. Nah, ini bagi orang lain, bukan kita. Orang yang suka melaksanakan kejahatan, keburukan pada bulan Ramadan mah berhentilah melaksanakan kejahatan itu. Kayak sawal turun berhenti, atau lebih baik sawal berhenti, begitu. Kenapa? Karena melakukan keburukan pada bulan Ramadan dosanya lebih besar. Apa ada orang yang melaksanakan keburukan pada bulan Ramadan? Ya ada. Gening serang leungit lamun tos tarawih. Nah, mereka paling kayak tunda. Nah, ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah, nara munadin min kulli lailatin ila al-fijr subuh. Malaikat memanggil setiap malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Wa ya baghiya syarri, wahai pencari keburukan, wahai pencari kejahatan, ihsir, berhentilah kamu pada bulan Ramadan itu. Jangan melakukan keburukan. Waqsiris samaa, tataplah ke langit, kamu akan pulang ke Allah. Jadi yang mungkin didorong semangat beribadah, yang melaksanakan kejahatan adalah diminta berhenti untuk melakukan keburukan. Di bawah saya cantumkan satu doa dari doanya para sahabat, juga doanya orang-orang muslim, ulama, orang-orang salaf. Bolehkah kita berdoa dengan doa Nabi? Ada contohnya. Bolehkah kita berdoa dengan doa kita? Tergantung kebutuhan kita. Kita boleh berdoa saja, kita minta kepada Allah. Nah, di antara doa yang disampaikan kanal muslimun yad'u inda hadratis syahr Ramadan, orang muslim dulu berdoa ketika datangnya bulan Ramadan. Allahumma akala syahrul Ramadan wa hadara. Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi dan bulan Ramadan telah tiba. Fasallimhu li, selamatkanlah bulan Ramadan kejahatannya bagi keburukannya bagiku. Wasallimni fihi, dan selamatkanlah aku ibadah pada bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni, dan terimalah ibadah pada bulan Ramadan dari aku. Allahumma zukni siyaman, ya Allah berilah rizki pada saum kami, wa qiyamahu, dan qiyam Ramadan kami, sabran, rizki berupa kesabaran, ihtisaban, dan rizki berupa ihtisab, hanya berharap pada Allah. Adakah orang yang tidak sabar pada bulan Ramadan? Banyak juga. Semoga Allah memberikan rezeki pada kita pada kesabaran ketika kita saum. Sebab ada saja orang yang ketika saum dia tidak sabar. Jam 3 terus nanya ke nanggalah kalian buka hati. Padahal sabar bila kalian. Atau ketika qiyam Ramadan juga tidak sabar. Karena tidak sabar kadang-kadang kita sok nyirian imam anu panjang mah ada keraguan gitu. Dicirian teman. Warzuqni fihi al-jiddah, dan berilah aku rizki kerajinan. Jadi bulan Ramadan itu harus rajin tetap. Wal istihad, dan berikanlah rizki kegiatan. Wal quwwah, dan kekuatan. Wal nasyad, dan keterampilan. Karena bulan Ramadan bukan berhenti dari aktivitas. Wa'inni bihi minnas sa'amat, tolonglah aku dari rasa bosan. Kadang-kadang terus bosan, ya? Bosan untuk saum terus kesal, yang Ramadan terus kesal,
sehingga masjid jadi kosong. Wal fatrah, dan tolonglah aku dari salah waktu. Pada hari ini sahur, besok tidak, sahur lagi, besok tidak. Wal kasali, dan tolonglah aku dari rasa malas. Wal nu'as, tolonglah aku ya Allah pada bulan Ramadan dari rasa kantuk dan tidur. Sebab pada dalam Ramadan tidur timiti bulan sahur juga maghrib gitu. Bulan Ramadan itu bulan tidur, bukan itu. Awaqif TV, dan temukanlah aku pada bulan Ramadan itu di Lailatul Qadri dengan malam qadar. Waj'alha khairan li min alfi syahrin, jadikanlah malam qadar itu lebih baik bagiku dari 1000 bulan. Ini doa yang didoakan oleh orang-orang muslim dulu, ulama-ulama salaf, di mana mereka berdoa selain doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itulah berbahagia kita sampai malam ini masih sehat, kan? Masih punya usia, berkeinginan dihantarkan dan masuk pada bulan Ramadan karena kesempatan pahala yang berlimpah, lalu dosa banyak diampuni. Rasulullah menyambut, Rasulullah memberikan semangat sebelum, di tengah, di akhir, dan kita sudah selesai. Namun sebaliknya itu jangan coba-coba untuk mempermainkan saum dan bulan